فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Anak-anak yang belum menghafal matan biasa, sebagaimana teman-teman kalian tadi menghafalnya. Karena matan julumiyah ini ikhwani billah, matan dasar yang penting dan membantu sekali. Baik. Tidak ada rugi seorang menghafal ilmu. Barakallahu fiik. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan seputar kalam dan pembahasan unsur-unsur yang menyusun kalam beserta tanda-tandanya. Baik, berarti tahapan pertama dalam nahwu ikhwanillah sudah kita selesaikan. Sebelum kita masuk pada bab berikutnya, kita ulas secara singkat, karena hal ini harus mungkin. Baik, indah pokok kalam, apa pengertiannya? Tayyib, huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Berarti ada berapa syarat di sana sehingga suatu hal bisa disebut kalam? 4. Apa saja? Tayyib, apa yang dimaksud dengan lafaz? Apa Ja'far? Yang kalau saya mengucapkan dengan bahasa Indonesia bagaimana? Berarti lafaz sekarang yang ingin ditanyakan, lafaz berarti pengertiannya lafaz dulu. Kan ada 4 hal yang harus ada. Berupa lafaz, berupa murakkab, kemudian mufhim bil wad'i. Lafaz ini pengertiannya apa? Tadi dikatakan ucapan, tapi belum sempurna ini, belum lengkap. Ucapan yang bagaimana? Itu nanti mufid. Lafaz saja sekarang yang ingin ditanyakan. Suatu ucapan yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Tayyib, ini namanya lafaz. Kemudian murakkab, indaka ya Abdul Muhammad. Pada tersusun, lafaz yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Tayyib. Kemudian mufid, Ahmad. Apa yang dimaksud dengan mufid?
yang memberikan faedah sehingga orang yang mendengar tidak bertanya lagi. Dan mufid bisa dicapai dengan baiknya berbicara dalam berhenti. Baik, pembicara berhenti di tempat yang pas sehingga bisa memberikan faedah. Kalau berhentinya tidak pas, maka akan menimbulkan pertanyaan. Bagaimana dalam ucapan idza qama Zaidun kemudian berhenti. Ini belum lengkap, tidak dikatakan mufid walaupun lafaz dan tersusun. Kemudian yang keempat apa? Hamzah. Bil wada'i. Apa yang dimaksud di sini? Nah, berdasarkan tata bahasa Arab didengar dari mereka. Kemudian sekarang dalam bahasa Arab kata itu ada berapa macam? Apa saja? Nah, isim apa itu? Tidak berhubungan dengan zaman. Kalau fi'il, satu kata menunjukkan makna dengan sendirinya dan berhubungan dengan waktu. Adapun huruf, suatu kata yang bermakna tapi tidak bisa dengan sendirinya. Tapi ketika bergabung dengan yang lain. Yang lain di sini maksudnya ketika dia bergabung dengan isim atau dengan fi'il. Baik. Sekarang bagaimana kita bisa mengetahui suatu kata itu isim? Abang Mujahid. Apabila ada padanya tanda-tanda isim, apa saja itu? Baik, fil khafdi wa tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Baik. Salah satu saja dari tanda-tanda tersebut ada, maka disebut isim. Kemudian fi'il bisa diketahui dengan tanda-tandanya. Telah kita lewati apa saja, Aba Muhammad Said. Qad sin saufa ta'ud ta'did sakinah. Ini baru tanda fi'il madhi dan mudhari' tandanya. Kemudian tanda fi'il amr apa? Bila menunjukkan permintaan atau perintah. Dan yang kedua bisa menerima ya'ul mu'annatsah mukhatabah. Baik. Kedua-duanya ini yang penting ada salah satunya atau harus dua-duanya ada atau baik pada penunjukan fi'il amr? Keduanya harus ada bersamaan. Baik, suatu kata bisa dihukumi sebagai fi'il amr, harus ada padanya dua perkara ini. Dia menunjukkan makna permintaan atau perintah. Yang kedua, dia bisa menerima ya'ul mukhatabah. Apabila dia hanya menunjukkan perintah saja, tidak bisa menerima ya'ul mu'annatsah mukhatabah, ini disebut dengan apa? Kemarin kaidah tambahan disebut isim fi'il amr. Baik. Adapun apa ini isim fi'il amr dan bagaimana pembahasannya, insyaallah di kitab lain. Contohnya sahih yang bermakna diamlah. Barakallahu fiikum. Ingat-ingat, ini harus mungkin
Kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala babul i'rabi wal bina. Bab yang menjelaskan tentang i'rab dan bina. Pada bab sebelumnya ikhwani fillah seakan-akan itu merupakan tamhid, yang merupakan persiapan untuk masuk ke bab inti. Dan saat inilah kita mulai masuk pada bab inti dalam pelajaran nahwu, dan merupakan bab terpenting dalam ilmu nahwu ikhwani fillah, yaitu tentang i'rab dan bina. Siapa saja yang belum memahami bab ini maka sulit akan melanjutkan pada bab berikutnya. Namun sebaliknya, apabila seseorang memahami dan mungkin pada bab ini tentang i'rab dan bina, insyaallah taala bab berikutnya akan terbuka baginya. Dan bab i'rab demikian pula bina ini nanti butuh banyak menghafal, banyak menghafal. Silahkan ditempuh cara masing-masing untuk bisa menghafal masalah i'rab. Ya, karena ada beberapa hal yang banyak perinciannya. Baik, tanpa hafalan seorang tidak akan mungkin bisa memahami dengan baik bab ini. Awalan al-i'rab. Yang pertama tentang permasalahan i'rab. Qala al-musannif babul i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rab dikatakan oleh pengarang di sini huwa taghyiru awakhiril kalim, yaitu perubahan akhir-akhir suatu kata. Dan yang dimaksud perubahan akhir ya awakhiril kalim di sini ikhwanifillah yaitu keadaannya. Ya. Jadi perubahan keadaan akhir-akhir suatu kata. Bukan huruf-hurufnya tidak, tapi yang berubah adalah keadaannya. Dari dhammah menjadi fathah, menjadi kasrah atau menjadi sukun. Baik. Nah, perubahan ini ada sesuatu yang menyebabkannya, yaitu liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk atasnya. Jadi i'rab ikhwanifillah yaitu suatu perubahan yang terjadi pada keadaan akhir-akhir suatu kata dikarenakan perbedaan amil yang masuk padanya. Dan amil telah kita lewati maknanya apa dulu pada pelajaran yang lalu, yang disebut amil ini apa, sehingga saya tidak perlu menerangkan lagi. Dan dulu telah diberikan catatan agar betul-betul dipahami makna amil. Apa amil? Apa Abdurrahman? Lupa. Belum hadir. Baik. Apa amil, apa surah? Itu suatu kata yang mengakibatkan hanya satu kalimat tunggal. Tidak harus kata, ya, sesuatu gitu aja. Sesuatu, karena ada yang berupa kata, ada yang tidak berupa kata. Ya. Amil adalah sesuatu yang mengakibatkan perubahan akhir-akhir suatu kata. Ini namanya amil. Ya. Nah, ketika amil masuk pada suatu kata, ini menjadikan berubah, dan proses perubahan inilah yang disebut dengan i'rab. Ya. Jadi yang dimaksud i'rab adalah perubahannya. Adapun yang menjadikan berubah namanya amil. Ya. Sesuatu yang berubah ini nanti ada istilahnya. Jadi diingat-ingat, kalau i'rab adalah proses perubahannya. Yang menjadikan berubah itu namanya amil. Dan
sesuatu yang berubah ini namanya mu'rab. Jadi ada i'rab, ada mu'rab, ada amil. Baik. Kita kembali pada perkataan pengarang Jurumiyah. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Jelas maknanya. Perubahan keadaan akhir-akhir suatu kata dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Dan perubahan ini ikhwanifillah terbagi menjadi dua. Perubahan tersebut terbagi menjadi dua, lafdhan atau taqdira. Perubahan yang sifatnya lafz, jadi jelas perubahannya kelihatan, dari dhammah menjadi fathah menjadi kasrah jelas. Atau taqdiran, atau perubahan yang ditakdirkan saja, tidak kelihatan, ya secara zahirnya tidak kelihatan, ya tidak bisa dilihat berubah dari dhammah menjadi fathah menjadi kasrah, tapi dia keadaannya sama terus, tapi kita mentakdirkan bahwasanya dia itu pada hakikatnya berubah. Dengan contoh insyaallah taala nanti akan semakin jelas. Ini makna secara ringkas dari perkataan Jurumiyah. Kita masuk pada syarah. Qala asy-syarh, lamma faragha al-musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi, syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina. Setelah musannif, yakni pengarang matan Jurumiyah, yaitu siapa? Ibnu Ajurrum, namanya Muhammad bin Dawud As-Sarhaji. Setelah dia selesai menjelaskan tentang isim, fi'il dan huruf, beliau memulai menjelaskan bahwasanya masing-masing dari isim, fi'il dan huruf tersebut ikhwanifillah tidak keluar akhirnya dari dua keadaan. Ya. Akhirnya itu tidak keluar dari dua keadaan, yaitu i'rab atau bina. Jadi isim ada yang keadaannya i'rab, bisa bina. Fi'il juga demikian. Huruf ini nanti ada pembahasan bahwasanya huruf itu akhirnya mesti dalam keadaan bina. Nah, jadi ketiga kata ini mesti, ya, tidak keluar keadaannya i'rab atau bina. Berarti harus mengetahui makna i'rab dan makna bina itu apa. Apalagi yang baru mempelajari pertama kali, ini istilah yang baru, harus berkenalan terlebih dahulu. Wal i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Maksud titik-titik di sini untuk diteruskan sebagaimana disebutkan oleh pengarang. I'rab adalah perubahan akhir-akhir suatu kata. Perubahan ini bukan serta-merta ikhwanifillah tiba-tiba berubah. Karena nantinya kalau ada perubahan tapi bukan karena sebab yang disebutkan di sini, ini bukan i'rab namanya. Jadi i'rab adalah perubahan akhir suatu kata yang disebabkan oleh apa? Oleh perubahan amil-amil yang masuk padanya. Maknanya dikatakan di sini ay tasiru ahwalu awakhiril kalimati min halatir raf'i ila halatin nasmi awil jarri bisababi dukhulil awamil.
Mana yaitu keadaan akhir-akhir suatu kata itu menjadi berubah dari keadaan rafa kepada keadaan nasab kepada keadaan jar, disebabkan masuknya amil-amil padanya. Baik. Dengan contoh insyaallah akan semakin jelas. Makanya dikatakan di sini misaluhu, contohnya at-taghayyurul hasilu fi harakati akhir rajulin, perubahan yang terjadi pada harakat huruf akhir pada kata rajul. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala rajulun, wa qaulihi ataqtuluna rajulan, wa qaulihi awhayna ila rajulin. Dilihat di papan tulis. Di sini 3 kalimat yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran sebagai contoh. Qala rajulun, lihat keadaan akhir kata rajul. Rajulun yang adalah keadaan huruf akhir pada rajul ini sekarang apa? Dhamma. Kemudian pada kalimat kedua ataqtuluna rajulan, rajulan keadaan akhirnya fathah. Awhayna ila rajulin, kami wahyukan kepada seorang laki-laki. Ada ila, kemudian rajul menjadi kasrah akhirnya rajulin. Nah, perubahan dari lun menjadi lan, kemudian menjadi lin pada kata rajul, inilah yang disebut dengan i'rab. Disebut dengan i'rab, perubahan akhir suatu kata. Kenapa disebut i'rab? Karena berubah, dan perubahan ini bukan serta-merta. Dia berubahnya karena perbedaan amil yang masuk. Asalnya yang masuk adalah qala, amil yang berupa fi'il, ya, menjadikan dia sebagai, ya, rajulun menjadi fa'il atas fi'il tersebut. Akhirnya dalam keadaan dhamma rafa. Kemudian menjadi fathah karena dia itu nasab kedudukannya saat itu. Ya, insyaallah nanti akan kita ketahui. Sekarang yang perlu dipahami adalah makna i'rab, yaitu perubahan akhir suatu kata dari dhamma menjadi fathah atau menjadi kasrah atau yang lainnya dikarenakan perubahan amil-amil yang masuk padanya ini yang disebut dengan i'rab. Fabil ayatil ula, maka pada ayat yang pertama yaitu qala rajulun, rufi'a rajulun li'anna al-'amila qala 'amila fihi raf'a li'annahu fa'ilun. Ini keterangannya. Pada ayat yang pertama rajul dirofakkan. Kenapa? Karena amil yaitu qala, inilah yang menjadikan kata rajul ini kedudukannya menjadi rafa dan harokatnya akhir berupa dhamma. Nah, dikarenakan amil yang berupa fi'il qala beramal pada kata rajul tersebut, ya, menjadikan dia rafa karena rajul menjadi fa'il atas kata qala. Wa fitnaniyah, dan pada ayat yang kedua nusiba rajulan, kata rajul dinasabkan, ataqtuluna rajulan. Kenapa? Li'anna al-'amila taqtulun amila fihi nasba li'annahu maf'ulun bih. Ya, karena amil pada kalimat tersebut yaitu kata taqtulun
beramal pada kata rajul tersebut ya dengan amalan nasab. Kenapa? Dikarenakan dia saat itu sebagai maf'ulun bih, yaitu rajul sebagai maf'ulun bih bagi taqatulun, akhirnya menjadi fathah huruf akhirnya rajulan. Wa fil ayati tsalitsah dan pada ayat yang ketiga awhayna ila rajulin jurra rajulin, kata rajul dijarkan yaitu di kasrah akhirnya. Kenapa? Li'anna al-'amila ila amala fihi al-jarra li'annahu ismun majrurun bih. Dikarenakan amil yang berupa huruf ila beramal padanya dengan amalan jar. Dikarenakan kata rajul tersebut adalah isim yang dijarkan dengan huruf ila tersebut. Ya. Jadi dari ketiga contoh ini kita jelas perubahan-perubahan yang ada tersebut dari keadaan rafa menjadi nasab atau menjadi jar dikarenakan perubahan amil-amil yang masuk padanya, inilah yang disebut dengan i'rab. Sebagaimana disimpulkan di sini, fahadha taghayyuru min halati raf'i ila halati nasbi ila halati jarri huwa al-i'rab. Maka perubahan dari keadaan rafa kepada keadaan nasab kepada keadaan jar, inilah yang disebut dengan i'rab. Jadi i'rab ikhwanifillah adalah perubahannya. Diingat-ingat. Wa hadhihi al-harakat ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu hiya alamatul i'rab. Dan harakat-harakat ini yaitu dhammah, fathah dan kasrah pada kata rajul, rajulun, rajulan dan rajulin, inilah yang disebut dengan alamatul i'rab, tanda-tanda i'rabnya. Jadi ada i'rab, ada alamatul i'rab, kemudian yang ketiga wa hadhil kalimah allati taghayyara halu akhiriha hiyal mu'rab. Dan kata ini yang harakat akhirnya berubah-ubah dari lun, lan, lin, yaitu rajul dalam contoh kita, maka dia disebut dengan mu'rab, yaitu kata yang mengalami i'rab. Jadi ada i'rab, ada alamatul i'rab, ada mu'rab. Ya, dibedakan istilah-istilah tersebut. Sekarang masuk pada penjelasan makna lafdhan atau taqdira. Jelas ini, yang jelas makna i'rab, makna mu'rab dan alamatul i'rab. Ini mudah sekali insyaallah taala. Baik. Wa makna qaulil musannif lafdhan atau taqdira ay anna taghayyur yakunu zahiran aw muqaddara. Mana perkataan pengarang lafdhan atau taqdiran yaitu bahwasanya perubahan ini bisa berupa perubahan yang zahir atau yang muqaddar, yang ditakdirkan saja, dikira-kirakan. Sebenarnya secara zahirnya enggak ada perubahan, tapi dikira-kirakan ada. Fadzahiru huwa alladhi yadhharu atharuhu fin nutqi wa la yamna'u min at-talaffudhi bihi mani'un. Maka perubahan yang zahir yaitu perubahan yang nampak akibatnya pada ucapan, ya fin nutqi, pada ucapan nampak. Tidak ada yang menghalangi dari melafadzkan perubahan tersebut penghalang satupun. Seperti pada contoh tadi, wala rajulun ataqtuluna rajulan aw hayna ila rajulin, perubahannya nampak, enggak ada yang menghalangi untuk mengucapkan perubahan tadi.
Kadzuhuri dhammati wal fathati wal kasrah, sebagaimana nampaknya dhammah, fathah dan kasrah fi akhiri kalimati rajul, pada akhir kata rajul. Ini perubahan yang nampak telah kita lihat contohnya. Sekarang perubahan yang muqaddar, yang tidak nampak tapi cuma dikira-kirakan saja, yaitu huwallazi la yadhharu atharuhu fin nutqi. Perubahan yang akibatnya itu tidak nampak dalam pengucapan. Tidak nampak ketika diucapkan itu, seakan-akan enggak berubah ya Fadilillah. Inilah yang disebut dengan muqaddar. Kenapa kok sampai akibatnya ini tidak nampak? Bisababi mani'in minal mawani' kata'adzuri fi akhiri kalimatil fata. Disebabkan adanya satu penghalang di antara penghalang-penghalang yang ada. Berarti muqaddar ini ikhwanillah, yaitu sebenarnya ada perubahan, tapi akibat perubahan tersebut tidak bisa terlihat karena dalam pengucapan ada yang menghalangi. Dan penghalang-penghalang ini ikhwanillah ada beberapa macam. Disebutkan satu contoh di sini, kat-ta'adzur, seperti penghalang yang berupa ta'adzur. At-ta'adzur maksudnya di sini yaitu dia beruzur. Untuk bisa nampak perubahannya karena memang kata tersebut senantiasa keadaannya demikian, baik rafa, nasab maupun jar tidak berubah, sebab huruf akhirnya tidak bisa menerima harokat. Kalau rajul jelas huruf akhirnya bisa menerima harokat, rajulun, rajulan, rajulin. Sekarang kalau tiba-tiba kita dapati suatu kata yang huruf akhirnya tidak bisa menerima harokat, berarti kan nggak bisa kelihatan perubahan tersebut. Contohnya pada kata al-fata. Apa makna al-fata? Bukan majalah ini. Al-fata. Apa? Pemuda. Baik. Seorang pemuda. Ja'al fata, datang seorang pemuda. Aku melihat seorang pemuda. Apa? Ra'aitul fata. Maratu bil fata, aku melewati seorang pemuda. Lihat, semua keadaan tersebut al-fata, dan al-fata. Padahal harusnya berubah Alhamdulillah, karena ja'a al-fata ini ja'a mengakibatkan dia rafa. Kalau diganti dengan rajul maka menjadi ja'a rajulun. Ra'aitu ini mengakibatkan akhir dari kata setelahnya itu nasab. Kalau diganti rajul menjadi ra'aitu rajulan, tapi di sini tetap saja ra'aitul fata. Kemudian yang ketiga, marartu bil fata, ada huruf ba, harusnya dia kasrah akhirnya seperti rajul, marartu bi rajul, tapi di sini tidak bil fata. Nah, keadaan yang seperti ini Alhamdulillah, huruf akhirnya ini tidak nampak perubahannya, tetap fata, dan fata. Ya, inilah yang disebut dengan perubahan yang muqaddar, perubahan yang ditakdirkan atau dikira-kirakan saja. Ada perubahannya tapi tidak nampak. Kenapa perubahan tersebut tidak nampak? Karena ada perkara yang menghalanginya. Dan pada contoh al-fata ini, apa yang menghalangi?
penghalangnya disebut dengan istilah at-ta'adzur. At-ta'adzur. Ingat-ingat. Kita baca Kata'adzur fi akhiri kalimatil fata, seperti penghalang yang berupa ta'adzur pada akhir kata al-fata. Fa inna akhirahu alifun la taqbalul harakata wa inna ma tuqaddaru 'alaiha. Karena sungguhnya akhir dari kata al-fata tersebut adalah apa? Alif. Ini alif. Walaupun bengkong seperti ini alif. Ya, alif bengkong orang mengatakan. Baik. Nah, karena akhir kata tersebut berupa alif yang tidak bisa menerima harokat. Alif ikhwanillah sampai hari kiamat pun tidak bisa dia menerima harokat. Ini sudah ketetapan. Ya, alif nggak bisa menerima harokat. Kalau ada sesuatu yang seperti alif menerima harokat, ini namanya hamzah. Ini hamzah namanya, bukan alif. Auhayna, ini namanya hamzah. Tapi kalau sesuatu dikatakan alif, itu tidak akan mungkin bisa menerima harokat. Ini diingat-ingat. Nah, dikarenakan hal alif tidak bisa menerima harokat, ya minta udzur. Minta udzur, saya nggak bisa menerima harokat. Ya, maka disebut dengan ta'adzur. Ya, ta'adzur. Ya minta udzur karena huruf akhirnya nggak bisa menerima harokat, ya tidak bisa muncul perubahannya. Nggak bisa saya seperti rojul, rojulun, rojulan, rojulin. Ya, saya tetap fata gitu. Ini pada kata al-fata. Dan masuk seperti ini semua kata yang akhirnya berupa alif. Ya, isim yang akhirnya berupa alif, maka dia tidak akan bisa nampak perubahannya disebabkan ta'adzur. Huruf akhirnya berudzur untuk bisa menerima harokat. Fal-fata baik. Wa innama tuqaddaru 'alaiha. Ya, perubahan tersebut ditakdirkan saja atas kata al-fata. Sebenarnya berubah panikilah. Ya, ini dhammah, ini fathah, ini kasrah, tapi ditakdirkan saja. Karena apa? Karena ada yang menghalanginya. Dan sebenarnya pembahasan al-muqaddar ini diakhirkan. Karena memang bagi sebagian pemula untuk memahaminya lumayan sulit. Cuman karena sudah diletakkan di sini, kita harus paham. Ini prinsip seorang talibul ilm. Sesuatu yang telah dia pelajari dan telah disodorkan pembahasannya, maka dia berusaha paham. Kalau tidak paham, dia tempuh cara-cara agar bisa paham. Dimurajaah, ditanyakan, ya diulang-ulang kembali, baik lewat rekaman atau bersama dengan teman-temannya. Ini. Jadi punya semangat untuk paham, bukan sekedar lewat. Ya, kalau nggak paham kemudian mundur, jangan. Ya, jangan. Tidak paham maju terus. Ya, pantang mundur. Nahwu qaulika ja'al fata wa ra'aitul fata wa sallamtu 'alal fata. Ini diganti contohnya sallamtu 'alal fata. Biar sama dengan apa yang di kitab. Telah datang seorang pemuda, ja'al fata. Ra'aitul fata, aku melihat seorang pemuda. Wa sallamtu 'alal fata, aku mengucapkan salam ya kepada seorang pemuda. Lihat kata al-fata ya Panitila. Fal-fata fil mithalil awal, maka al-fata pada contoh yang pertama marfu', dia keadaannya rafa'. Li'annahu fa'il, dikarenakan dia itu berupa fa'il. Wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih lit-ta'adzur, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah.
dhammah yang ditakdirkan, ya, ala akhirih, pada akhir kata fathah tersebut. Jadi al-fathah ini sebagai fa'il, fa'il keadaannya marfu'. Alamat rafa'nya apa? Yang namanya alamat rafa' untuk isim mufrad, ya harusnya dhammah, ya gini harus. Tapi ini alif nggak bisa menerima harokat, ya sudah kita katakan wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, dikira-kirakan di sini. Tapi terhalangi dari muncul, kenapa? Ya, mana amin duluriha, ya, apa? At-ta'adzur, menghalangi untuk muncul dhammah tersebut karena ta'adzur. Tidak bisa ini minta udzur, ya, tidak bisa memunculkan harokat dhammah karena dia sendiri memang tidak bisa menerima harokat. Baik. Wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddarah ala akhirih lit-ta'adzur. Wa fil mithal tsani, dan pada contoh yang kedua, fata mansub keadaannya, keadaan nasab, ra'aitul fata. Kenapa? Karena li'annahu maf'ulun bih, karena dia kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Nanti istilah-istilah ini akan kita lewati satu persatu. Fa'il itu hukum-hukumnya bagaimana secara terperinci, kemudian maf'ulun bih hukum-hukumnya bagaimana. Untuk sekarang yang perlu dipegang, fa'il itu dalam bahasa Indonesia sebagai pelaku pekerjaan atau disebut dengan subjek yang melakukan pekerjaan. Adapun maf'ulun bih yang dikenai pekerjaan yaitu objek. Baik, dan subjek senantiasa keadaannya rafa'. Adapun objek yang dikenai pekerjaan maka dia senantiasa keadaannya nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah lit-ta'adzur, dan alamat nasabnya yaitu fathah yang ditakdirkan, dikira-kirakan ada di akhirnya. Kenapa tidak bisa muncul lit-ta'adzur? Karena ya, berudzur, huruf akhirnya alif sehingga tidak bisa muncul harokatnya. Wa fil mithalits tsalits majrurun, dan pada contoh yang ketiga keadaannya majrur. Salamtu 'alal fata. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar ala. Lidukhuli harfil jar, karena masuknya huruf jar padanya yaitu ala. Wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu lit-ta'adzur, dan tanda jarnya adalah kasrah yang ditakdirkan pada akhir al-fata. Harusnya seperti ini, ada kasrah salamtu 'alal fata, tapi ditakdirkan saja sebab alif ini tidak bisa menerima harokat, ya, sehingga ditakdirkan lit-ta'adzur dikarenakan udhurnya alif dari menerima harokat. Ini penjelasan makna muqaddarah, ya, perubahan yang ditakdirkan saja disebabkan adanya penghalang untuk muncul. Tapi untuk nampak itu tidak bisa karena dihalang-halangi sesuatu. Dan disebutkan di sini satu contoh penghalang yaitu berupa ta'adzur, ya, udhurnya suatu kata dari menampakkan perubahannya. Dikarenakan apa? Akhir dari kata tersebut berupa alif, dan alif tidak bisa menerima harokat. Baik. Jadi ingat-ingat makna i'rab, kemudian apa yang disebut dengan mu'rab, apa yang disebut dengan alamatul i'rab, dan apa yang disebut dengan perubahan secara lafaz dan perubahan secara takdir atau zahir dan